Ya kamu ikutin aja nih warisan. Akhirnya ya memang selama saya belum berani menyatakan bahwa saya Kristen, saya melakukan sembahyang. Tapi cuma gerak. Kamu nih kalau sholat kok cepat benar. Cuma gerak. Gerak aja. Itu. Setelah itu lama-lama akhirnya. Ya, puji nama Tuhan, kali ini kita akan dengarkan bersama kesaksian dari artis senior yang bernama Rati Surahman. Awal mulanya adalah atau dia berlatar belakang agama Islam. Dan sejak kecil dia sangat tertarik dengan yang namanya kekristenan, atau lebih tepatnya dia lebih suka tentang atau melihat pohon Natal. Dan memang pohon Natal ini sangat luar biasa menjadi daya tarik. Dan memang ada beberapa orang yang tidak mau menanam pohon cemara karena dianggap pohon Kristen. Tetapi di daerah kami yang mayoritas agama seberang, namun beberapa waktu lalu dipasanglah pohon Natal di tempat umum. Dan apa yang terjadi, banyak orang berhijab yang juga berfoto di sana karena memang indah. Dan itu pun yang terjadi atas Rati Surahman. Tetapi bagaimana dia bisa mengikuti Yesus, silakan simak sampai selesai. Punya peluang, Tuhan juga memberikan waktunya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya mengenal Yesus. Keluarga saya dari lahir, kalau istilah saya dari hari Jumat. Lalu perjalanan hidup, umur 12 tahun, saya sangat sederhana, hanya melihat pohon Natal. Saya merasa pohon Natal itu indah. Yang biasanya kebetulan waktu itu di daerah rumah saya itu, rumah orang tua terutama, ada orang Nasrani. Jadi saya sering main ke sana. Saat Natal ternyata waktu itu, saya kok melihat pohon Natal seperti takjub. Waktu itu masih pakai pohon hidup. Terus dikasih hiasan. Kok dengan kesedihan hati. Kenapa saya punya kesedihan hati? Karena saya anak pertama. Waktu itu adik saya baru 5, tapi sekarang menjadi 8. Terus selalu karena saya anak pertama, selalu yang diberikan tanggung jawab saya. Artinya semua kesalahan adik saya, tapi saya yang harus bertanggung jawab. Sering-sering saya ngobrol dengan tante yang menganut agama Kristen itu, saya sering discuss, share. Tapi saat saya melihat pohon Natal, saya nggak jadi mau bicara atau mau share masalah saya tante itu. Terus tante cuma tanya, kenapa ya? Enggak, ini kok indah bener ya pohon Natalnya. Kok rasanya tenang hatiku gitu. Sangat sederhana sekali. Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu ada apa. Nah, setelah berlalu di rumah kebetulan yang selalu menjadi permasalahan adalah kami punya pohon belimbing buah. Maaf Ibu Yati, boleh mic-nya dipegang dekat ke mulut Bu, biar suara lebih kuat. Baik, terima kasih. Belimbing buah itu tidak pernah berbuah, bunga terus. Justru itulah yang sering menjadi permasalahan. Kenapa? Karena bunganya itu sampah. Kalau misalnya adik saya tidak sempat menyapunya, saya yang selalu disalahin. Itu permasalahannya. Satu saat karena saya pernah melihat pohon Natal, saya melihat itu, saya bilang, boleh nggak saya, kan waktu zaman dulu orang-orang tua kalau merokok itu Kansas, Commodore. Kebetulan saya memang suka berprakarya gitu, bikin mainan apa. Saya gantung-gantungin, saya ikat-ikat sama benang. Apa. Mungkin orang tua saya, terutama ayah saya, melihat, kok kamu pajang, boleh nggak? Boleh. Dah. Tapi satu saat dia pulang kerja, dia bawa lampu. Terus aku bilang, kok dikasih lampu? Ya biar kayak tante sebelah. Oh gitu ya. Nah setelah dikasih lampu, itu kenapa terus setelah kita udah Natal selesai, pohon itu berbuah. Nah di sanalah saya bertanya,
Jadi pohon Natal itu ada apanya ya? Saya kan hanya, dan ini kan bukan pohon cemara, pohon belimbing. Tapi kok jadi berbuah? Dan buahnya terus tidak ada pakai musim, pakai apa, terus saja. Saya bilang ini ada apa? Lalu saya mencari tahu. Satu saat saya bilang, tante, saya boleh ikut ke gereja nggak? Waduh, jangan deh, keluarga kamu tuh kenceng loh. Mereka tuh wah keturunannya gitu. Ya nanti aku bilang aku main sepeda lah sama anak tante. Nanti biar aku nggak boleh pakai celana pendek kan? Aku bilang ya pakai rok. Oke, aku bawa rok pendek. Nah dari sana lah terus aku belajar. Setelah itu saya minta baptis. Waktu itu di GBI Baptis Islam. Berjalan saya memang belum berani mengakui waktu itu. Sampai sekolah selesai, sampai sudah di film, saya masih belum mengakui kalau saya sudah ikut Yesus. Nah, saat saya di film, saya ya namanya gadis terus dapat lamaran lah sama orang Kristen. Tapi dia Kristen yang keturunan. Kenapa saya bilang itu keturunan? Saat dia mau sama saya, dia bilang, kamu dulu baptisnya Selam ya? Oh ya, kenapa gitu? Aku baptis lagi deh. Emang dulu kamu udah dibaptis belum? Gitu. Kan keluargamu Kristen. Ya dulu aku baptisnya Percik. Oh, kok begitu? Nanti tanya dulu sama aku, sharing dulu sama Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta memberikan informasi bahwa Percik dan Selam sama aja. Terus akhirnya biasalah, namanya belum menjadi suami istri dan masih muda. Mulai dia gimana. Terus hatiku terus goyah lagi tuh saat itu. Lalu akhirnya aku tanya, Mah, dulu kan aku memang udah khatam Quran, tapi kan nggak ada tuh arti Indonesianya. Jadi kayak udah ragu lagi tuh. Apa sih? Boleh nggak cari yang arti Indonesia gitu? Dan belum ada waktu itu. Aduh, gimana ya? Udah deh, kamu ikutin aja. Itu kan agama warisan. Waduh, kok sama ya? Sama calon suamiku gitu. Bilangnya agama warisan. Aku kan seneng guyon. Setauku warisan itu rumah bukan mah, atau tanah, atau mobil, atau uang. Ya pokoknya kamu ikutin aja, ini warisan. Loh, saya ikut Tuhan. Yang saya kepingin tahu, ini keluarga semua Jumat. Tapi maaf, sikap hidupnya kok saling menyakiti. Aku bilang gitu. Misalnya si Anu punya istri lagi, atau istrinya nyeleweng. Kalau saudara saya, apa begitu yang diajarkan? Aku belum kawin, masih anak-anak kan waktu itu, umur 18, 19 lah. Karena di film aku umur 20. Ya kamu ikutin aja ini warisan. Akhirnya ya memang selama saya belum berani menyatakan bahwa saya Kristen, saya melakukan sembahyang, tapi cuma gerak. Kamu nih kalau sholat kok cepat benar. Cuma gerak aja. Gitu. Setelah itu lama-lama akhirnya di calon saya ini, kamu berani nggak kawin lari? Iya, aku nggak mau masuk Islam. Aku kan keluargaku warisannya Kristen. Oh gitu. Aku doa lagi. Kamu benar sama aku. Karena kamu kemarin aja selama pacaran kamu adalah bikin sesuatu. Aku capek lah kalau kawin cerai. Aku kepengen kawin sekali. Berjalan. Akhirnya kita nikah. Tapi sebelum kita diresmikan, ya namanya masih muda. Saya sempet lah istilah mungkin bahasa umum ya. Kayak kumpul kebo gitu. Waduh, ini dosa lagi nih, aku bilang. Ini gak bener ini. Aku bilang gitu. Lalu aku ngomong sama gembalaku. Pak, aku ini udah gini. Ini gimana loh? Aku pengen diberkati pernikahannya. Nggak bisa di gereja. Kan.
Oh gitu ya Pak. Jadi gimana? Kamu harus semacam pengampunan dosa, kayak gitu dan bisanya pemberkatannya di rumah. Lalu akhirnya kita diberkati di rumah. Kebetulan saya sudah punya rumah di daerah Bekasi sana. Lalu diberkatilah. Berjalanlah itu perjalanan perkawinan. Setelah 8 tahun, suami saya melakukan hal yang sama. Gitu. Mungkin karena umur ya, masih belum 40 lah, 30-an, 20, 30. Terus saya bilang, kok kamu kayak gini lagi? Kita sama-sama sibuk. Kamu di musik, aku di film. Iya, bla 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 bla. Akhirnya dia ngomong, saya nggak kuat. Kenapa? Keluargamu tuh menekan saya karena kamu tidak berani ngaku bahwa kamu sudah Kristen dari kecil. Mereka taunya kamu Kristen karena saya, kata dia. Inilah yang akhirnya menjadi pelajaran di dalam kehidupan saya selanjutnya. Bahwa hati-hati dengan mulut orang beriman. Saat itu saya ngomong, kamu ninggalin aku tidak akan meninggalkan Yesus. Dan akhirnya terjadi. Setelah kita berkawinan 8 tahun, dia meninggalkan aku. Goyah lagi saya tuh. Goyah lagi. Terus saya kembali ke hati. Ya, kalau tiap di gereja rasanya tenang. Oh, nggak bisa. Memang aku nggak boleh meninggalkan Yesus. Justru Yesus yang memberikan kekuatan buat aku. Nah, dari sanalah akhirnya perjalanan saya punya status dibilang istri. Tapi dia di mana, entah di mana. Tapi dibilang janda. Tidak, belum selesai suratnya. Lalu satu saat kakaknya, sekarang udah almarhum, kamu harus minta status. Ya apa boleh? Adikku udah masuk Islam. Karena dia udah kawin cerai. Oh gitu. Jadi aku konsul lagi sama pendetaku. Jadi statusku, perceraianku adalah karena sudah beda iman. Dan setelah itu kita masing-masing. Nah perjalanan saya masih muda. Dengan kondisi saya sendiri yang janda gitu. Dan kebetulan Tuhan juga belum percaya memberikan anak lahir. Jadi saat saya kawin pun, karena saya sudah kumpul kebo itu, saya sempat sudah hamil duluan lah kasarnya. Tapi Tuhan tidak memberikan kehidupan untuk lahir anak itu. Karena dalam perjalanan itu juga, dia sempat ngomong sama temennya. Gue gak percaya itu anak gue. Aduh, saya bilang, doa lagi sama Tuhan. Makanya itulah, saya takut sekarang untuk bicara yang sembarangan. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia menjadi suami saya seterusnya, selamatkan anak ini. Tapi kalau Tuhan yang lebih tahu lah, saya harus dengan siapa atau bagaimana, saya kembalikan karena ini juga milik Tuhan. Keguguran saya. Sudah 2 kali saya mengalami hal itu. Jadi mulut orang beriman tuh harus hati-hati. Makanya bicaralah baik-baik. Lalu berharaplah baik-baik. Supaya Tuhan izinkan semuanya terjadi yang baik-baik. Itu pengalaman saya. Lalu perjalanan di film yang begini. Karena bahasa kerennya saya bintang film. Banyak kan. Walaupun status belum jelas tapi janda. Sana sini. Kok kayak gini ya hidupku, pulang. Artinya kalau saya hanya memikirkan dunia, uang, peluangnya banyak sekali. Mau rumah di mana? Mau mobil di mana? Mau per bulan berapa? Terus saya bilang, apa ya Tuhan? Saya kok bukan itu ya gitu. Hanya kepingin hati saya damai sejahtera. Karena saya percaya bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Dari sana saya menguat-kuatkan diri dan selalu saya mencari orang-orang yang mengenal Yesus. Lalu satu saat ada yang bilang, kamu udah bersaksi kiri kanan, udah tinggalin dunia film. Oh ya begitu ya. Terus
ya kamu jangan takut nggak ada uang. Oh bukan soal uang. Cuma aku melihat di gereja atau di perkumpulan doa atau apapun namanya, semua sudah mengenal Yesus. Tapi di dunia film belum tentu orang mengenal Yesus, terutama keselamatan. Aku bilang, saya tambah yakin dan kuat karena saya percaya saya punya keselamatan. Saya juga bukan orang suci. Banyak hal yang sudah saya lakukan. Tapi saya percaya Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dan saya dari hari ke hari yang akhirnya menjadi sebuah judul drama tahun berapa lah itu, ada seniman-seniman bikin bahwa hari esok harus lebih baik, hari esok harus lebih baik. Itu terus yang saya lakukan. Lalu saya belajar tentang kasih karena saya selalu difitnah karena teman saya banyak dan masih muda, masihlah jalan sana jalan sini. Apalagi di dunia film kan banyak, waktu itu masih dijemputnya kan nggak cuma misalnya satu supir satu orang, enggak begitu. Kenapa enggak begitu? Karena jadwal kerja saya tidak dengan jam yang sama. Jadi misalnya kalau pagi kita bisa satu rute dengan supir yang sama. Tapi kalau saya gilirannya agak sore, kan supir yang nganggur di lokasi, yang jemput saya berarti ganti orang. Itu udah macam-macam. Saya dibilang dipelihara inilah, dipelihara itulah. Akhirnya satu saat banyak orang yang apa namanya itu menghakimi saya bahwa saya dipelihara. Akhirnya saya bilang, iya saya memang dipelihara. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Akhirnya saya bilang itu. Karena kalau bukan karena Tuhan Yesus, mungkin saya bisa menjual diri saya yang disebut high class. Karena peluangnya itu banyak sekali. Tapi bukan berarti saya suci. Nah, saya juga manusia biasa yang selalu belajar dari hari esok harus lebih baik, hari esok lebih baik. Itu saja. Dan lama, akhirnya saya belajar. Karena banyak sekali teman-teman saya juga yang ya itu mau perkumpulan doa, mau mungkin ada beberapa gereja yang saya ikut, berdoa kepada Tuhan, bla 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 bla. Tapi ternyata sikap hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia mengenal Yesus. Saya bilang, kok kayak gini ya? Nah, itulah dari sana saya belajar bahwa jujurlah pada diri sendiri dan Tuhan yang kamu yakini. Karena kalau manusia gampang kita bohong, tapi pada diri sendiri dan Tuhan yang kita yakini nggak gampang. Lalu kita dihantui. Kadang-kadang saya sering kali ingin menangis. Tapi kita kalau cuma ditekan ingin menangis terus, tidak ada jalan keluarnya. Saya hanya ingin bahwa yang saya ingin berikan kepada semua orang, kalau kita sudah mengenal Yesus, kita diberi keselamatan. Belum di keluarga saya, kebetulan sekarang saya lagi mengurus hak waris. Katanya karena saya imannya berbeda, saya nggak bagian warisan. Saya bilang nggak apa-apa, karena warisan itu harta. Kalau saya lahir telanjang, saya kembali ke Tuhan juga tidak punya apa-apa. Jadi mereka hanya melihat bahwa apa ya, seolah-olah saya salah gitu menjadi Kristen. Saya bilang nggak apa-apa, terserah. Tapi saya menjalankan ini. Lalu dia hujat saya begini. Karena saya anak pertama, saya tidak bijak. Saya pilih kasih. Padahal kalau saya hanya memikirkan diri saya cukup kaya raya dan berkecukupan. Karena sampai sekarang pun Tuhan selalu memberikan pekerjaan buat saya yang juga menghasilkan uang. Tapi mereka melihatnya
Kalau misalnya satu adik saya bantu, yang lain iri. Satu yang saya bantu, yang lain iri. Duh Tuhan, saya terus tanya Tuhan, ini kenapa ya? Tapi kembali. Akhirnya ada satu adik saya bilang, saya kebetulan ada darah Sunda, jadi dipanggilnya Cece. Cece duitnya nggak berseri ya, amin. Saya cuma bilang, karena saat dia perlu, saya ada. Saat dia perlu, saya ada. Itu yang saya jalankan sampai sekarang. Tapi Tuhan juga memberikan beberapa sahabat. Kebetulan ada beberapa yang seiman, tapi ada juga yang enggak seiman. Mereka tulus mengasihi saya. Dengan kondisi sekarang ini kan semua negara pandemi, banyak sekali mereka bantu. Dan saya tidak lagi punya ketakutan untuk tidak mau mengakui lagi. Saya sudah berani sekarang bahwa saya Kristen. Lalu ada beberapa teman-teman gereja yang akhirnya menjadi gembala. Lalu kalau misalnya dia telepon, kamu udah gereja pas hari Minggu? Enggak, kebetulan aku syuting. Marah dia. Waktu kamu sudah diberikan Tuhan, bla 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 bla. Kapan kamu punya waktu untuk Tuhan? Saya bilang, maaf ya. Apa kalau aku ke gereja atau aku berdoa sama Tuhan, aku mesti lapor ke kamu? Aku bilang itu. Terus akhirnya saya coba, Tuhan, ini apa ya namanya kalau orang seperti ini? Lalu saya baca lagi Alkitab, saya baca lagi pokoknya yang tentang Tuhan lah. Pernah saya menemukan bahwa itu adalah kesombongan rohani. Orang yang merasa paling benar. Gitu. Padahal yang paling benar hanya Tuhan. Tuhan juga tidak menuntut kita. Tuhan memberikan kita kasih. Lalu maaf, orang yang sudah begitu menyalahkan saya karena saya tidak ke gereja, dia bilang dosa besar lah gitu. Akhirnya dia punya kehidupan juga menjadi berantakan. Itu karena kesalahan dia sendiri. Karena kesombongan rohani, ingin melebihi Tuhan kalau saya bilang. Terus saya bilang, lah, kenapa begini ya? Jadi makanya saya takut sekali. Saya takut sekali. Jadi dalam perjalanan hidup saya, kayak seperti sekarang dengan masa pandemi, kondisi perjalanan pekerjaan saya, tidak lagi uangnya seperti dulu. Tapi saya tetap bersyukur. Tuhan kasih kerjaan. Walaupun kadang-kadang honornya sekian bulan. Tapi Tuhan memberikan peluang. Kadang-kadang ada. Mbak, aku ketemu kamu kok. Aku suruh kasih uang ya buat kamu. Kata Tuhan suruh kasih. Oh gitu ya. Memang saat itu aku nggak pegang uang. Lalu temanku ini, sahabatku yang sekarang aku di sini nih, sahabatku. Dia sebetulnya orang Filipina. Terus dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Justru tadinya dia Buddha. Tapi setelah kenal aku, akhirnya dia menjadi Kristen. Sempat almarhum suaminya yang dulu menyalahkan aku. Aku bilang, aduh, terserah Tuhan Yesus ya. Aku juga nggak tahu ini temanku kenapa jadi Kristen. Padahal aku kan apa adanya aku. Jadi kalau misalnya kebetulan dia punya restoran, kalau misalnya aku pulang gereja, dia suka, saya ke sini, saya ke restoranku. Iya, aku pulang gereja gitu. Jadi waktu dia masih Buddha, ya saya datang sebagai teman, sebagai sahabat. Di saat dia sudah Kristen, akhirnya dia bilang, aku mau gereja, silakan. Aku mau baptis, silakan. Lalu dia memilih waktu itu gerejanya apa ya? Tiberias kalau nggak salah. Nah, setelah itu berjalan dan saya juga tidak terlalu sering ketemu karena pekerjaan saya. Tapi bersahabat itu kan tidak harus ketemu setiap hari. Di hati, kembali kepada hati. Seperti kita ketemu orang baru pun di dalam dunia perfilman, yang begitu banyak latar belakang mereka, entah dari mana. Kalau maaf, bukan saya merasa saya paling baik, tidak.
Tapi kalau hatinya sudah punya niat yang kurang bagus untuk terjun ke dunia perfilman, itu nggak bisa dekat sama saya. Baru saja tadi saya bertemu dengan beberapa orang, lalu membicarakan pengalaman-pengalaman. Nah, ternyata kenapa orang ini tidak bisa dekat sama saya? Dia melakukan sesuai imannya, tapi sikap hidupnya enggak. Dia enggak cuma bohong sama orang banyak, tapi juga sama dirinya. Gitu. Akhirnya saya bilang, saya mengingatkan sama orang yang, kalau istilah mereka orang yang terzolimi, saya bilang, kamu tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena dengan dia menzolimi kamu mempunyai kekuatan iman. Kamu juga bisa lebih dekat sama Tuhan yang kamu yakin. Akhirnya dia, iya ya Mbak ya. Nah, kebetulan dia mau bikin film. Akhirnya saya bilang, coba deh kamu bikin film judulnya Terima Kasih. Kok terima kasih? Dia, ya maaf, dari perjalananku di dunia film 45 tahun, terlalu banyak sekali berkah yang lupa berterima kasih. Jangankan kepada Tuhan, kepada sesama juga jarang sekali yang mau berterima kasih. Jadi saya bersyukur Tuhan selalu menyelamatkan saya. Karena pernah satu saat saya masih muda, tahun 87, dulu zamannya film itu dipromokan oleh kita pemain, ada beberapa pemain ke daerah-daerah. Ada satu saat karena kebetulan saya bareng dengan pemain yang sangat diidolakan, itu penontonnya sampai polisinya yang jaga berapa peleton gitu. Tapi penontonnya banyak sekali. Nah, akhirnya kita kan dari mobil untuk ke panggung itu melewati beberapa penonton. Lalu sampai di panggung, si pemain A karena memang dia yang sedang diidolakan saat itu, wih dompet gue hilang katanya gitu. Itu yang laki-laki. Tapi yang perempuan, badan gue dipegang-pegang semua ini. Aku puji Tuhan karena aku merem dan aku hanya doa, berserah sama Tuhan Yesus. Aku lari sampai panggung, itu nggak ada yang nyentuh. Lalu aku melek. Disitulah, dan itu untuk pertama kali aku melihat Yesus. Aku sampai merasa, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan sudah melindungi aku dan aku langsung nangis. Lalu pemain itu, lu kenapa nangis? Ya gue bersyukur. Gue gak ada yang nyentuh. Aku bilang, masa sih lu? Ya tanyain bapak-bapak polisi yang pegang gue. Yang nyentuh gue pak polisi itu yang megang gue. Yang lain gak ada. Bilang gitu kan. Dia juga nyentuh gue kan pegang tangan gue. Bilang gitu kan. Terus itu pun saat aku melihat Tuhan Yesus dengan tangan seperti mau memeluk aku ini halusinasi atau apa ya Tuhan? Karena aku nggak mau terbawa dengan jangan sampai punya kesombongan rohani. Lalu akhirnya karena itu sebuah bisa dibilang kita manggung untuk supaya penonton tidak bingung kenapa aku nangis. Salah satu pemain itu kita bertiga, yang laki-laki bilang, ini Mbak Yati nangis karena dia anukan film Perawan Desa. Karena gadisnya udah hilang di film Perawan Desa, bla 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 gitu. Dan aku akhirnya ketawa. Jadi semua yang aku alami ini kadang-kadang aku masih halusinasi nggak sih? Tapi lalu lama-lama aku bilang, Tuhan, aku nggak mau berhalusinasi dan sampai aku sombong rohani. Aku hanya kepingin tolong Tuhan bantu aku untuk diberi kekuatan, diberikan dalam sikap hidupku yang sesuai menurut kehendak Tuhan.
Karena dari pengalaman itulah banyak mereka yang bilang, kamu kenapa Kristen sih? Keluarga kamu tuh semua bla 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 bla. Dari pengalaman aku melihat bahwa keluargaku imannya bilang bahwa berbuat baiklah, kamu akan mendapat pahala. Tapi kalau aku setelah aku menjadi Kristen dan aku banyak belajar dari beberapa pendeta, beberapa buku, dan beberapa orang lah yang memang sudah sekolah di teologi, ya nafas kitanya anugerah. Saya bilang gitu. Saya beli sama Tuhan, saya kerja sama Tuhan, enggak. Jadi inilah yang kita syukuri. Dia cuma bilang itu aja. Marah dia karena dia Islam. Wah, ntar lu kalau di sana masuk neraka, bla bla. Begitu ya. Oke. Saya juga tidak tahu. Yang dianggap paling benar oleh Tuhan itu yang mana sih nggak tahu. Karena itu adalah hak Tuhan. Dan saya juga tidak berani menghakimi Tuhan. Karena itu juga hak Tuhan. Saya bilang, ya kita tunggu aja siapa yang mati duluan. Nggak berapa lama. Akhirnya dia duluan dipanggil Tuhan walaupun sebabnya karena narkoba. Jadi akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, kan kok sayang banget sih sama aku. Dalam arti Tuhan cepat kasih tahu sama orang. Orang itu menghujat aku, saudara, aku bersalah dengan aku percaya Yesus. Tapi aku kembali karena itu perjalananku di dunia artis. Jadi sampai sekarang pun, maaf, kemarin saya sempat nginep di rumah teman di Depok. Terus kebetulan rumahnya lagi ada perbaikan, ada beberapa tukang-tukang. Aku berteman dengan orang ini sudah hampir 20 tahun lebih. Tukang-tukangnya juga udah lama gitu kenal. Ibu kok nggak tua-tua? Padahal saya juga tidak muda-mudain. Bukan berarti saya operasi, bukan berarti enggak. Tapi saya selalu mencoba memelihara hati dan pola pikir saya dengan bersyukur. Puji Tuhan. Kadang-kadang saya selalu menangis sendiri dengan perjalanan hidup saya. Tapi juga kalau saya menangis darah pun, tanpa sikap hidup kita berubah dan pola pikir kita berubah, tidak akan bisa merubah hidup kita ke depan. Jadi saya ingin berbagi kepada saudara-saudara yang sudah percaya maupun yang belum. Mari kita cari keselamatan. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kekayaan, tapi dia berjanji memberikan keselamatan. Karena memang kita lahir tidak punya apa-apa. Jadi memang pantasnya lah kita juga pulang tidak bawa apa-apa. Itulah yang terjadi di dalam perjalanan hidup saya. Sekarang saya juga mohon bantu doa. Kalau saya bisa menyelesaikan semacam tanggung jawab, karena saya menjadi anak pertama bukan kemauan saya tapi kemauan Tuhan Yesus. Adik saya 8, walaupun yang 2 sudah nggak ada tapi mereka punya anak. Berbagi waris supaya bisa tenang. Sebetulnya saya hanya ingin mencoba menyampaikan kepada adik-adik saya, sebuah rumah yang diwariskan dari kakek saya ini kepada ayah saya, itu kan bukan hasil jerih payah mereka. Bisa dibilang itu bonus. Kenapa? Karena bukan jerih payah dia. Tapi kalau memang karena mereka sudah beranak pinak lah istilahnya, sudah ada yang punya cucu, ada juga yang belum, bisa dipergunakan, silakan. Saya ikhlas dan mohon bantu doa. Saya diberi kekuatan. Karena saya berharap Tuhan,
Jangan panggil saya sebelum saya bisa berbagi apa yang Tuhan titipkan. Dan saya juga bilang ke mereka, kamu menjadi adik saya bukan kemauan saya juga, kemauan Tuhan. Tapi saya nggak mungkin tinggal diam. Seperti saya, pekerjaan saya puji Tuhan sampai sekarang ada, tapi hasilnya saya tidak nikmati sendiri. Itu bukan karena saya sok kaya atau bagaimana. Saya hanya ingin berbagi. Kalau saya berbagi sama orang lain tanpa saya melihat adik-adik saya atau keluarga saya, itu kan sama aja sombong, dan itu juga kesombongan rohani. Saya hanya ingin mereka melihat saya punya berkat bukan karena saya jago atau karena saya cantik atau karena saya pintar, tapi semua itu berkat dari Tuhan. Itu aja. Jadi saya selalu mengingatkan adik-adik saya, mari bersyukur. Kalau kita syukuri 1.000, 2.000 bisa menjadi berkat dan bisa bermanfaat buat kita. Itu pengalaman hidup saya. Lalu yang saya syukuri banyak sekali sahabat-sahabat saya seperti Gordy yang sudah mengajak saya di sini. Mudah-mudahan dengan kesaksian saya banyak orang mau mencari keselamatan, karena kita selamat dengan Tuhan Yesus. Saya ikut agama apapun karena pekerjaan saya film, jadi saya harus belajar untuk peran. Jadi saya belajar tidak ada yang menjanjikan keselamatan. Tuh. Dan menjadi pemain film juga tidak gampang. Tadi sedikit saya sempat cerita sama Bung Franky. Peran itu juga ada rohnya. Kenapa dibilang ada rohnya? Supaya kita dipercaya untuk menjadi si A di dalam peran itu, menjadi si B dalam peran itu. Kalau tidak dengan doa, istilah di teori acting itu namanya trans. Dan banyak sekali yang gila. Banyak sekali. Tahun 70-an itu banyak sekali. Yang terus syutingnya sudah selesai, filmnya sudah selesai, terus dia menjadi peran itu. Nah, saya sangat bersyukur Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman hidupku, mengalami hal-hal seperti itu. Lalu akhirnya Tuhan memberikan satu pelajaran bahwa mendapatkan peran apapun kita harus dengan doa. Aku selalu, Tuhan mampukan aku untuk bisa memerankan menjadi si A, tapi kembalikan aku menjadi sesuai ciptaanmu, karena aku tidak mau trans dan aku mau normal. Makanya saat kalau waktu itu masih bebas merdeka ke mall, kalau ke mall kan aku senangnya pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Mereka suka, banyak ibu-ibu yang marah saya dipukul. Saya kaget, loh ibu kenapa saya dipukul? Ibu itu bohongin saya. Aduh bu, maaf, bohong gimana ya? Kalau di film saya melihat ibu nangis, saya ikut nangis. Terus kenapa sekarang pakai celana pendek, pakai sandal jepit? Maksudnya gimana? Ya menurut saya ibu tuh orangnya ceria-ceria aja. Bu, itu kan peran, maaf. Dan saya terima kasih ibu sudah nonton karya saya. Tapi saya bukan bermaksud bohong, Bu. Saya tidak bohong. Saya hanya mengikuti peran. Ya, tapi ibu nangis pakai apa? Pakai bawang? Apa? Ya enggak, Bu. Saya pakai doa. Saya cuma bilang gitu akhirnya. Terus mereka kaget. Ada juga yang bertanya, emang ibu agamanya apa? Kristen, Bu. Kaget mereka. Tapi kok ibu kadang-kadang pakai jilbab gitu. Nah, itu kan peran, Bu. Saya bisa menjadi siapa saja karena pekerjaan saya film. Saya pernah jadi Hindu, pernah jadi Buddha, pernah jadi Katolik, apapun lah.
buat saya sama, karena itu pekerjaan. Ada juga sahabat saya, bukan sahabat sebetulnya, pekerjaannya sama di film. Kebetulan dia Katolik. Saat kita syuting dengan melakukan, karena ini memang pengembangan atau pengenalan tentang agama Katolik. Lalu saya melakukannya menurut dia benar. Terus dia bilang, Mbak, Katolik aja Mbak. Saya bilang sama aja kali ya, kan kita percaya Tuhan Yesus. Oh gitu aja. Jadi memang apapun kita hargai, kita hormati hak-hak orang. Yang penting saya melakukan semua ini bukan untuk kemuliaan saya. Saya hanya ingin mengajak. Dan 45 tahun saya di film, saya merasa Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Saat saya tur, bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, mungkin saya sudah nggak ada sekarang. Tahun 80 saya tur, tahu-tahu saya mau ke airport sama teman-teman yang tadi saya cerita itu. Tahu-tahu di Uber lagi sama stafnya gubernur. Mbak, suruh balik, ibu mau ngobrol lagi. Pesawatnya jam segini. Enggak, ibu udah siapin mobil. Nanti darat aja dari Aceh ke Medan, gitu kan. Oh gitu. Ya terserah ini kalian gimana. Ya udahlah, nggak enak ibu gubernur. Gitu. Lalu kita pulang, balik lagi ke rumah Pak Gubernur dengan ibu. Lalu ya namanya tuh silaturahmi berulang sih, silaturahmi, foto-foto lagi apa segala macam. Lalu kita lewat darat dari Aceh ke Medan. Belum sampai Medan, masih di Sigli. Lalu kita dengar pesawat yang harus kita tumpangi. Zaman waktu itu masih tercatat nama-nama penumpang. Itu pesawatnya jatuh. Lalu ada beberapa yang luka, ada yang meninggal nggak ya? Lupa juga saya dalam. Karena tahun 80-an. Saya hanya bersyukur. Lalu saya coba bilang sama teman-teman, cari telepon dulu kan belum ada handphone. Cari telepon, kita kasih tahu keluarga karena nama kita sudah ada di list penumpang. Jadi kalau tanpa penyertaan Tuhan, saya nggak tahu. Jadi bukan karena saya jago atau apa, tapi semua penyertaan Tuhan. Yang saya mau ajak, mari kita selalu bersyukur dan berdoa sama Tuhan. Apapun yang kita alami, kita syukuri. Mungkin tahun lalu 2021 pekerjaan saya bagus, dapat stripping, tapi saya sakit. Saya bilang, Tuhan, saya mampu nggak saya menyelesaikan ini? Tapi saya kembaliin sih. Tapi kalau memang sudah waktunya pulang, ya terserah Tuhan. Karena saya sakit kena lambung. Sampai badan saya turun 20 kilo. Akhirnya saya berserah. Puji Tuhan, sampai sekarang saya masih bisa bertemu di sini. Itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena kemampuan dan kekuatan Tuhan. Dan karena saya lagi ngurus hak waris, saya cuma minta itu Tuhan. Sebelum saya bisa berbagi sama adik-adik saya, kalau boleh saya dikasih waktu untuk bisa berbagi, supaya mereka bisa menikmati hasil dunia dari kakek. Mereka bisa menjalaninya dengan benar. Itu yang selalu saya harapkan. Semoga mungkin adik saya atau siapa bisa melihat ini. Saya betul tidak ikut manusia manapun saya menjadi Kristen, karena Tuhan sendiri yang panggil saya. Karena saya selama perjalanan itu yang tadi seperti saya lihat proses, ya ada ragu saat suami saya pertama ninggalin saya. Ada beberapa kali ragu, tapi saya akhirnya percaya kepada hati saya. Hati saya damai sejahtera, rasanya dengan dekat Tuhan Yesus. Kalau hidup saya banyak yang masih harus saya selesaikan, saya syukuri. Kenapa? Karena
saya merasa hidup yang normal. Kalau saya tidak normal, saya tidak akan pernah merasa kesulitan. Saya tahunya cuma makan karena nggak normal. Saya tidak tahu bahwa sulitnya mencari uang. Terus susahnya tidak punya uang. Karena kalau saya nggak normal, saya nggak pernah merasakan itu. Tapi dari pengalaman saya percaya sama Yesus. Walaupun saya pernah mengalami punya uang 200 rupiah. Saat itu saya masih muda. Dan itulah pertama kali saya cerai walaupun status belum jelas. Bawa koper, orang ngasih duit. Karena ada pejabat yang mau sama saya dengan bayaran puluhan juta, ratusan juta waktu itu. Saya bilang, kalau saya terima, akan menjadi apa saya bilang. Itu gak bisa jawab. Lalu saya bilang terima kasih. Biar saya nikmati karena mungkin Tuhan harus saya lewati ini semua. Kenapa saya harus lewati? Saya harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan saya harus berharap hanya pada Tuhan, bukan manusia. Itu perjalanan saya. Maaf, kesaksian saya tidak runtut. Karena sebetulnya banyak sekali saya sering juga cerita sama Gordy. Mungkin sedikit juga sih cerita sama Bung Franky. Udah terlalu banyak sekali pengalaman hidup yang memberikan saya kekuatan dan merasa lebih dekat sama Tuhan Yesus. Karena bukan pertolongan Tuhan Yesus saya tidak bisa sampai sekarang dikasih sehat. Karena puji Tuhan. Kemarin kita diundang dan nggak cuma saya, beberapa orang di rumah sakit general check up. Harusnya bayar puluhan juta. Dokternya sampai tanya, ibu masih begadang syuting sampai jam berapa? Jam 4 subuh. Tapi ibu sehat. Cuma ini darahnya aja. Maaf. Darahnya aja agak turun. Mungkin karena ibu kurang tidur. Maaf. Gitu. Jadi semua itu karena bukan kekuatan saya, tapi Tuhan Yesus selalu nemenin saya tiap saya kerja. Ya, saya sendiri. Saya merasa Tuhan Yesus yang selalu menemani saya, mungkin secara fisik dunia saya sendiri. Hati saya selalu ditemani Tuhan Yesus. Kadang-kadang bukan saya menentang, kadang-kadang saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya sudah melewati ini, tapi aku berserah sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih di dalam perjalanan hidupku, bukan karena kemampuanku, tapi aku percaya karena Tuhan kasih kekuatan. Cuma itu. Mungkin kalau secara logika manusia real normal dalam arti yang dunia lah. Saya disebut legend karena 45 tahun di film. Tapi ya saya bukan punya yang wah seperti berita-berita. Si artis ini punya ini. Enggak. Kenapa? Karena memang tujuan saya nggak itu. Itu tadi. Karena prinsip saya lahir tidak dengan baju yang bagus-bagus. Jadi saya pulang hanya kepingin damai sejahtera. Itu aja.
Buat apa kita emas berlian, tapi hati kita kacau balau. Terus kelakuan kita menyakiti banyak orang. Terus kita menipu diri kita sendiri dan banyak orang juga mungkin kita tipu. Terus kita gengsi karena bintang film. Gila lu, kalau bintang film kan mobilnya mesti Alphard kah atau apa yang lebih Hammer kah atau apa. Enggak itu gitu. Kalau saya mau mempergunakan semua mobil itu, maaf, satu saat saya punya uang saya bisa sewa. Hanya nikmati sebentar. Ngapain saya harus punya? Punya itu kan resikonya memelihara rumah besar, rumah mewah. Mungkin belinya bisa, memeliharanya kan mahal. Tapi bagaimana hidup itu sesuai aturan manusia normal yang harusnya bisa tidur nyaman, walaupun mungkin cuma dengan tikar, tapi nyaman. Kalaupun pakai kasur yang paling mahal, kalau nggak nyaman, apalagi sakit, buat apa? Gitu. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi banyak orang-orang kaya yang secara ekonomi dia kaya, tapi kasihannya dia banyak ini loh, sakit ini. Yang saya syukuri, puji Tuhan saya sehat. Nah ternyata memang yang paling mahal adalah kesehatan. Bukan harus pakai yang emas berlian yang apa yang gimana, atau rumah yang gede segede apapun, atau ada kolam renangnya atau segala macam. Tapi nikmat hidup, bagaimana kita bisa damai sejahtera, punya sahabat yang baik-baik, yang bisa mendukung kita. Istilahnya kalau saya lagi bersedih, mereka selalu memberikan sandaran atau tempat. Seperti sekarang ini, bukan saya tidak berani di rumah orang tua saya bersaksi begitu. Tapi karena mereka semua Islam, itu satu. Kedua, walaupun saya hanya menempatkan satu kamar, karena yang di luar itu adik saya nomor 7, yang di samping nomor 6, yang di atas nomor 3 dan nomor 5. Ya mereka kadang-kadang, "Cuk minta ini, Cuk minta itu." Gitu. Nah, daripada saya terganggu, makanya saya minta sama teman saya yang Filipina ini, boleh nggak saya pinjam tempatmu berdoa itu, atau kamu punya gereja kecil itu, aku pinjam ya untuk bersaksi dari jam, aku bilangnya dari jam 6:30 sampai jam 7:30 atau jam 8 lah. Lalu dia memberikan, tadi juga saya datang, saya ke atas saja. Terus barusan staf gerejanya mau membuat apalah gitu. Saya bilang, loh silakan kalau mau buat. Kalau aku nyanyi enggak apa-apa. Tapi mungkin entah bagaimana mereka ada keluar satu persatu. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa, nanti coba, dan ternyata enggak apa-apa. Karena saya udah izin beberapa hari yang lalu sesuai perjanjian saya dengan Bung Franky tanggal 17. Mudah-mudahan bisa banyak berguna buat saudara-saudara saya semua. Mari kita cari tahu siapa itu Tuhan Yesus. Karena perjalanan atau sejarah Tuhan Yesus hadir ke dunia itu tidak ada nabi-nabi yang dipercaya oleh agama apapun yang pada hari ketiga bangkit, hanya Tuhan Yesus. Dan banyak mereka bilang, kok kamu bisa sih? Kan Tuhan nggak punya anak. Begini, begitulah. Saya bilang, loh, maksudnya gimana? Ya kamu kok bisa bilang begitu? Dan ya Tuhan Yesus itu kan, masa manusia kita sembah juga? Kamu harus lihat sejarah. Tuhan Yesus hadir ke dunia bukan karena persetubuhan. Itu roh Tuhan. Udah. Lalu mereka masih menyangkal macam-macam. Akhirnya saya bilang,
Gini, seorang petani ini kita anggap Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu dia memelihara kambing, tapi dia juga berkebun jagung. Lalu kambing ini terlalu makanin jagung yang belum berbuah pun dia masih tumbuh muda dimakanin terus. Petani kan bingung ngomong pakai bahasa kambing gimana ya? Karena dia kuasa, dia menjadi kambing. Lalu berbicara dengan kambing kan, bahasa kambing. Bahwa dikasih tahu biarlah jagung itu berbuah dulu, nanti pun kamu akan mendapat daunnya kan, bisa buat dimakan. Itu sih, itu pun aku dapat dari seseorang anak STT, tapi sekarang anaknya udah nggak ada, udah meninggal. Ceritanya begitu. Seperti juga ada yang bilang, kamu kolektornya berapa? Lo kok kenapa tanya berapa? Ya kan harus ikhlasnya gitu. Terus akhirnya aku tanya juga sama dia yang ngasih tahu cerita kambing tadi. Kalau kamu gimana? Kalau aku lempar ke langit semua. Kan punya Tuhan semua. Nah, terus aku tunggu yang jatuh. Kan jatuh semua. Dia bilang kan jatuh semua secara logika ya. Makanya harus dengan setulusnya, seikhlas kamu. Walaupun ada yang namanya perpuluhan. Masa hak Tuhan cuma 10%? Ya memang hak Tuhan 100% lah. Karena kan kita diberikan pekerjaan juga dari Tuhan. Dikasihkan berkat juga dari Tuhan. Dia bilang gitu. Nah dari sanalah saya selalu sampai sekarang. Apalagi punya, nggak punya aja saya selalu ingin berbagi. Bukan saya sombong dan berbaginya tidak berkoar-berkoar. Saya hanya melihat ada sedikit bagi dua ya. Ini apa? Enggak, aku ada sedikit berkat bagi dua ya. Kayak gitu-gitu. Jadi itu yang tertanam terus sampai sekarang sama aku. Dan puji Tuhan, ternyata aku berbagi, mungkin banyak orang berbagi takut ya. Ya antara habis nih duitku nih, gitu kan. Ternyata enggak. Tuhan menggantinya berkali-kali lipat. Dan itu enggak bohong dan bukan sulapan. Banyak orang yang tahu-tahu saya dipanggil. Dan bukan saya sih, ada beberapa orang film juga. Kita dipanggil di satu perusahaan. Terus dibagiin satu orang 10 juta. Itu pun saya tanya, ini kita berapa orang nih? Kok sarang 10 juta boleh tahu nggak nih asal uang ini dari mana? Lalu akhirnya mereka berbicara. Kita ini kumpulan pengusaha, Mbak. Lalu ya kita tahu pemain-pemain yang sudah sekian puluh tahun di film kondisinya lagi begini. Terus kita mau berbagi. Kita kan punya keuntungan. Lalu keuntungan itu kita kumpulkan, kita bagi, makanya kita undang beberapa orang-orang yang sudah cukup umur lah kata. Memang orang-orang tua yang dapat dan orang-orang yang sakit kebanyakan juga yang punya penyakit. Dibagi-baginya lah kita satu orang 10 juta. Nah itu pun kan bukan juga saya berharap yang gimana, tapi tanpa tahu orang saya lagi kerja kok, lagi syuting. Mbak datang ya hari ini jam segini ke kantor saya. Ada apa ya Pak? Ini nanti sama si ini juga kalau saya undang. Saya telepon kan yang disebutin. Iya ya suruh ke sana ngapain ya? Waduh nggak tahu ya. Kamu datang nggak? Datang, ayo deh ketemu sana ya. Gitu. Nah seperti hal-hal yang tidak juga. Kalau kita memang betul tulus ikhlas kita berbagi, Tuhan juga akan memberikan kita yang tanpa kita tahu. Tato kasih. Akhirnya saya waktu itu karena keluarga saya masih berlebaran dan saat itu ibu saya masih ada. Saya ikut PH besar. Itu uangnya belum keluar. Honornya.
Dan broadcast besar itu saya tagih, mereka malah marah. Saya dipanggilnya emak. Mak, kalau nggak sabar, mak saya off deh, nggak usah main di sini. Oke, saya cuma bilang gitu. Oke, terima kasih, terima kasih. Saya minta karena ini hak saya sudah kerja dan sesuai kontrak. Iya, tapi ini, oh itu nggak apa-apa. Saya bilang, buat saya nggak problem. Ya udah saya keluar. Tapi saat saya keluar, tahu-tahu saya dapat job di Palembang, dia telepon. Mak gimana sih, ini kan masih ada. Lu katanya dikeluarin. Kok ada lagi? Gitu. Sampai sekarang pun broadcast itu tidak ngoring saya. Buat saya nggak problem. Karena saya tidak bergantung sama manusia. Mudah-mudahan broadcast itu bisa berjalan. Mudah-mudahan orang yang sudah berbuat seperti itu sama saya syukuri. Karena kenapa sendiri kuat menjadi punya pengharapan terus sama Tuhan, bukan pada manusia. Mudah-mudahan disehati, mudah-mudahan didamai sejahtera hati. Itu yang saya syukuri. Jadi terlalu banyak Tuhan kasih ke saya. Saya ini hanya lulusan SMA yang tidak punya titel apa, tapi ya puji Tuhan di pelosok-pelosok pun mengenal saya. Ini karena kehendak Tuhan. Orang kalau kita soal duit, saya pernah kerja di Pertamina. Semua orang melihat, wah pensiunan Pertamina uang atau apa. Maaf, Ibu Yati bisa kembali melihat kamera? Okay. Oh ya? Iya. Lanjut. Jadi saya hanya mengikuti perjalanan aja. Saat itu saya boleh kerja di situ karena 2 tahun saya sudah di film tapi tidak bekerja. Lalu saya resign, direkturnya marah. Kamu sombong mentang-mentang udah jadi bintang film. Bukan Pak, saya malu Pak, saya nggak kerja. Tapi kan kamu dapat. Karena waktu itu belum ketat seperti sekarang mungkin. Nah akhirnya saya cuma, Tuhan saya malu, saya nggak kerja. Mungkin di atas saya bisa buat orang lain. Karena ini bukan hak saya nggak kerja. Lalu saya resign. Setelah itu ya, saya di dunia film sampai sekarang. Ya puji Tuhan. Tuhan memelihara saya terus. Jadi itulah pengalaman saya. Banyak orang yang selalu akhirnya saya nggak pernah saya mengingat-ingat kalau saya misalnya tolong apa. Tapi ada beberapa pemain-pemain baru, Mak di film berapa tahun sih, kenapa? Iya tuh kata bapak itu, dia kan udah sekian tahun gini-gini terus, Mak suka ini ya bantu orang. Bantu apa sih? Aku. Ya, katanya bapaknya masuk rumah sakit. Aduh aku tuh lupa. Iya loh dia gini-gini. Ayah. Terus bapaknya gimana katanya? Ya memang bapaknya kan udah tua juga udah nggak ada sih. Tapi emak tuh gini. Ya puji Tuhan lah. Terus dia akhirnya nanya juga. Emak kok puji Tuhan terus? Loh kenapa sih? Ya, ini kan emak mainnya pakai jilbab. Terus emak agamanya Kristen. Oh gitu lah, kayak gitu-gitu. Jadi saya ada beberapa orang yang jangan dong, kamu kan ini Kristen. Kenapa kamu Pak? Ya buat saya itu kan pekerjaan saya bisa jadi siapa saja. Tapi bukan harus hati saya. Itu sebuah pekerjaan yang Tuhan kasih. Nah, mudah-mudahan sampai saya diledekin. Kenapa sih, Mak? Terlalu tepat waktu kalau di calling. Emangnya orang tepat waktu datang ke lokasi itu dapat piala. Yang mengharap piala siapa ya? Iya, kenapa sih? Pemain-pemain baru tuh kan pada malu.
Ya itu terserah. Aku belajar disiplin bukan untuk dipuji-puji. Aku hanya belajar bahwa kita tanpa disiplin, kita tidak punya kehidupan yang akan lebih baik. Aku bilang gitu aja. Ya akhirnya kembali tanya, emang agama mama apa sih? Ya itu lagi. Kadang-kadang karena terlalu sering dia nanya, aku suka iseng juga. Karena dong nanya di depan orang banyak lagi syuting, yang penontonnya banyak. Emang bener sama agama mama apa sih? Kepercayaan. Saya kadang-kadang gitu. Saya gitu aja. Terus saya, emak bener kepercayaan. Kagak, emak Kristen. Gitu aja akhirnya aku. Jadi artinya karena dia terlalu sering. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Karena saya juga orangnya capek lah. Kalau ditanya yang sama dan diulang-ulang, capek lah. Gitu. Jadi saya pikir nih orang maksudnya apa. Lalu akhirnya saya berharap bahwa mudah-mudahan dia satu saat akan mencari tahu apa itu Kristen. Itu yang selalu kenapa saya begitu cinta dunia saya film. Itu yang saya berharap Tuhan menuntun saya di dunia pekerjaan saya ini. Karena saya ingin berbagi di dunia film. Mereka mengenal Yesus. Karena Yesus yang punya kuasa. Film itu bisa laku atau enggak. Bukan dengan dukun-dukun atau apa. Tapi bagaimana hati kita. Kita membuat sebuah karya untuk kepentingan siapa. Kalau kita ingin berbagi, misalnya memberikan informasi yang tadi seperti saya bilang, dengan judul terima kasih, kita mengajak orang supaya mengingat kita harus berterima kasih, terutama kepada Tuhan, karena nafas kita nggak pernah beli. Selalu ingat akan kebesaran Tuhan dan selalu disyukuri. Kadang-kadang banyak orang kalau sakit atau nggak punya duit marah-marah. Aku udah capek doa. Nih. Tapi aku belum dapat berkat ini. Ya, karena waktu punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi itulah yang selalu saya berbagi. Banyak adik-adik saya yang selalu agak terkaget-kaget gitu loh. Dia gini, dia gitu. Terus kok ada aja sih? Ya saya bilang, Tuhan yang kasih rezeki bukan saya. Jalan kamu perlu, saya ada. Jadi bukan bukan karena saya yang hartanya berlimpah atau saya punya pohon duit, enggak. Karena ini semua kebesaran Tuhan. Itu yang selalu kadang-kadang sok religius deh. Enggak, aku bukan sok religius, biasa-biasa aja. Cuma kita manusia, kepada siapa kita berharap selain Tuhan? Manusia yang ada kecewa. Aku cuma bilang gitu. Coba deh, nggak usah jauh-jauh. Kamu sama suamimu atau istrimu atau pacarmu, kamu berharap. Terus dia punya salah, atau kamu kecewa. Hanya banyak sekali teman-teman saya yang maaf, dia punya pacar karena secara manusia pacarnya Kristen. Terus tahu Mbak, ajarin aku dong. Ajarin apa ya? Aku mau masuk Kristen. Ini kayak calonku. Oh, maaf. Kamu mau masuk Kristen karena calonmu. Jadi kamu karena Tuhan yang kamu yakini atau karena calonmu? Aku cuma bilang gitu. Ya kan aku kalau nggak masuk Kristen nggak bisa dong nikah sama dia. Oh gitu. Ini deh, kamu doa sesuai iman kamu. Kamu tanya Tuhan yang kamu yakini. Kamu harus kemana? Aku cuma bilang gitu. Karena kalau boleh saya ingetin sih, dia kan juga manusia biasa. Walaupun sekarang dia Kristen, Kristen kan
agama yang diyakini, yang seharusnya orang itu ya namanya manusia. Manusia itu kan istilahnya pastilah kalau dia salah atau apa. Tapi kalau dia tidak pernah berbuat salah, dia tidak akan tahu kebenaran. Aku bilang. Makanya Tuhan kasih peluang dia bikin salah dulu. Akhirnya dia punya kebenaran. Dan biar kebenarannya berlipat-lipat. Supaya dia lebih kuat lagi percaya sama Tuhan. Baik. Akhirnya dia diam. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi, terus akhirnya dia maaf. Akhirnya cerai juga. Nah, makanya jangan pernah mengaku atau apapun agamanya karena manusia. Nah, manusia kan ya manusia lah. Manusia yang banyak sekali kekurangannya. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti kasih segala. Kalau di Alkitab memang ada, carilah kerajaan surga, lalu akan kamu mendapatkan semuanya. Jadi itu yang saya yakini juga. Jadi saya selalu di mana ada doa, mau alirannya bagaimanapun, tapi tetap kepada Tuhan Yesus, tapi caranya yang berbeda, saya ikut. Tapi bukan ikut caranya, hanya kepada Tuhan Yesus. Caranya biar hak mereka. Saya ikut diam aja, demi tetap aku doa aja. Kan pada Tuhan Yesus juga. Dan aku juga tidak harus marah dengan teman-temanku atau apa, ikut aja. Itu. Kalau dia memberikan penjelasan apa-apa, saya menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Biarlah mereka punya kepercayaannya juga pemahamannya mungkin bisa beda. Itu hak mereka. Kita hargai hak mereka. Tapi kepada Tuhan Yesusnya sama. Ya aku juga hadir dimanapun. Kalau dia mengenal Tuhan Yesus, aku datang. Itu pengalamanku. Ya, luar biasa bahwa kekristenan penuh dengan keindahan, baik dalam segi apapun. Ya, ada pohon Natal, ada juga atribut-atribut Natal yang lainnya. Sangat menarik dan sangat indah. Nah, puji nama Tuhan. Yati Suratman memang ikut Yesus. Sejak kecil memang punya ketertarikan terhadap pohon Natal dan bertumbuh pada akhirnya dia mengenal Yesus. Dan juga memiliki suami seorang Kristen. Artis yang luar biasa rela untuk menjadi miskin demi mempertahankan Yesus, demi memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekurangan harta benda di dunia tidaklah bermasalah. Yang terpenting adalah tidak kekurangan harta di sorga. Karena sorga atau Yesus, Allah telah menyediakan bagi orang yang percaya setiap upah yang akan diterimanya. Kebahagiaan yang tiada tara, sukacita yang tiada tara, yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Kita tidak akan hidup sama seperti di dunia. Kalau di sorga itu penuh dengan pesta pora, maka tentunya ada kecemburuan. Jadi sangat luar biasa, mari kita terus dukung atau doakan artis senior ini tetap dipakai Tuhan, tetap menjadi berkat. Walaupun mungkin memang sekarang tidak lagi muncul di layar kaca, tidak bermasalah, tetapi dia bisa terus menjadi berkat di lingkungan di mana dia berada. Kekuatan, kesehatan, anugerah selalu melimpah baginya. Demikian kami juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mensupport channel ini dengan memberikan super thank, yang membagikan video. Kami percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, itu semata-mata bukan untuk kami, tetapi adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena seseorang bisa percaya oleh karena postingan-postingan kita. Jadi jangkaulah jiwa-jiwa yang mungkin kita sungkan untuk menyampaikan Injil dan kebenaran kepada mereka atau menginjili mereka, maka biarlah video-video kita yang berbicara.
Ya, jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada yang disuruh. Siapa mau silahkan menonton. Ya, seperti itu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami yang terbaik untuk Anda semua. Hari ini sehat dan bahagia. Amin.